Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha mengatur waktu, rezeki dan jodoh dengan hikmah yang sering kali baru. Kita pahami setelah hati benar-benar tenang, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan bahwa hidup bukan lomba cepat-cepat, melainkan perjalanan tepat menuju ridha Allah. Banyak dari kita hidup dengan satu pertanyaan yang berulang di kepala, terutama ketika malam sunyi dan dunia terasa berjalan lebih cepat dari langkah kita. Mengapa aku belum kaya? Mengapa aku belum menikah? Apakah aku kurang berusaha? Ataukah Allah menunda karena aku tidak cukup baik? Pertanyaan ini terasa berat karena di sekeliling kita, manusia tampak melaju dengan pencapaian yang dipamerkan, padahal Islam sejak awal menenangkan jiwa bahwa keterlambatan bukan selalu pertanda kegagalan. Seringkali ia adalah bentuk penjagaan paling halus dari Allah terhadap hambanya. Sebab salah satu penyebab utama kita telat kaya dan menikah menurut Islam adalah ketidaksiapan batin. Meski lahiriah tampak siap, kita mungkin telah menyusun rencana, menargetkan usia, menghitung tabungan, dan memantapkan keinginan. Tetapi Allah melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka dan usia. Dia melihat apakah hati ini telah cukup amanah untuk memegang titipan. Karena harta adalah amanah, besar dan pernikahan adalah ibadah panjang yang menuntut kedewasaan jiwa. Maka ketika salat masih sering ditunda, adab masih sering diremehkan, syukur masih kalah oleh keluhan, dan doa masih setengah percaya, Allah yang maha lembut tidak serta-merta mengabulkan bukan karena dia pelit, tetapi karena dia maha penyayang, menunda agar kita tidak rusak oleh sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Sebagaimana orang tua menunda memberikan sesuatu yang berat kepada anaknya sampai ia benar-benar kuat. Dan di titik inilah Islam mengajarkan bahwa rezeki dan jodoh bukan hanya buah dari kerja keras, melainkan hasil dari keselarasan antara ikhtiar, adab, kesabaran, dan keyakinan. Maka sebelum melanjutkan lebih jauh, jika narasi ini terasa menenangkan dan membantumu melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih, jangan lupa subscribe dan share agar lebih banyak hati yang berhenti menyalahkan diri dan mulai memahami takdir Allah dengan damai. Penyebab berikutnya yang sering tidak kita sadari adalah cara pandang terhadap kaya dan menikah yang terlalu dibentuk oleh standar dunia. Bukan oleh iman. Kita ingin kaya agar diakui, ingin menikah agar dianggap berhasil, ingin cepat karena takut disebut tertinggal. Padahal niat yang lahir dari gengsi dan ketakutan seringkali menjadi penghalang turunnya keberkahan. Sebab Islam mengajarkan bahwa amal tergantung niat, dan niat yang keruh akan melahirkan kegelisahan. Bahkan setelah doa dikabulkan, banyak orang disegerakan kaya lalu kehilangan tenang. Banyak yang disegerakan menikah lalu kehilangan adil, dan Allah mengetahui siapa di antara kita yang jika dipercepat justru akan semakin jauh darinya. Maka dia menunda sambil memperbaiki arah hati, meluruskan tujuan, dan membersihkan keinginan. Di saat yang sama kita hidup di zaman yang membuat sabar terasa asing. Media sosial memperlihatkan potongan hidup orang lain yang tampak sempurna tanpa proses, pernikahan tanpa konflik, kekayaan tanpa luka, sehingga hati kita pelan-pelan kehilangan ridha. Padahal ridha adalah kunci lapang, dan lapang adalah pintu rezeki yang paling luas. Islam juga mengingatkan bahwa dosa yang dianggap kecil seringkali berdampak besar, menyakiti orang tua meski hanya dengan nada suara, meremehkan sholat sunnah, menunda taubat dengan alasan nanti saja, tidak jujur dalam urusan kecil, atau memelihara iri yang halus. Semua ini bisa menjadi sebab tertahannya pintu besar, bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai panggilan agar kita kembali. Sebab Allah ingin kita kaya, dalam keadaan bersih, dan menikah dalam keadaan siap memuliakan, bukan sekadar memiliki. Sehingga keterlambatan yang kita rasakan sejatinya adalah ruang perbaikan, bukan vonis kegagalan. Dan di ruang inilah Allah sedang membentuk karakter sabar, menumbuhkan keikhlasan, serta mengajarkan kita mencintai proses lebih dari hasil. Pada akhirnya Islam mengajak kita memandang keterlambatan dengan mata yang lebih dalam dan hati yang lebih lapang. Bukan lagi dengan pertanyaan mengapa aku belum, melainkan apa yang sedang Allah siapkan melalui penantian ini. Karena seringkali baru setelah waktu berlalu kita sadar bahwa masa sendiri dulu adalah madrasah kesabaran, dan masa sempit dulu adalah perlindungan dari ujian yang lebih berat. Maka jika hari ini engkau belum kaya, bisa jadi Allah sedang menanam kekayaan jiwa agar ketika harta datang ia tidak merusak iman. Dan jika hari ini engkau belum menikah, bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu agar tidak terluka oleh ikatan yang belum suci.
Sebab menurut Islam, kebahagiaan bukan terletak pada cepat atau lambat, melainkan pada kesesuaian dengan ridha Allah. Maka teruslah berikhtiar tanpa putus doa, perbaiki salat sebelum mempercepat target, luruskan niat sebelum mengejar status, kuatkan sabar sebelum meminta ditambah, dan percayalah bahwa apa yang tertunda di tanganmu belum tentu tertunda di sisi Allah. Bisa jadi ia sedang ditulis dengan versi yang lebih baik, waktu yang lebih tepat, dan keadaan yang lebih membawa berkah. Wallahu a'lam. Semoga narasi ini menjadi penenang bagi hatimu yang lelah menunggu. Barakallahu fakum atas kesabaran menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan share agar semakin banyak jiwa yang belajar memaknai keterlambatan sebagai rahmat, bukan kutukan, dan semoga Allah mempertemukan kita semua dengan rezeki dan jodoh pada waktu yang paling indah menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.